Dania! Ngapain kamu, ha? Ayo! Cepat! Kamu. Sudah berapa kali saya peringatkan kamu, ha? Jangan coba berani-berani mendekati anak saya. Anak gadis saya itu khusus buat orang-orang yang berduit. Kamu ngaca dong. Kamu punya apa? Kamu kere kan? Kamu itu cuma menang tampang doang. Ngerti nggak? Dania! Dania! Mana Dania? Jangan, Pak. Keterlaluan kamu ya. Sudah berapa kali Bapak kasih tahu. Jangan berhubungan sama laki-laki gembel itu. Apa yang kamu dapat? Percuma kamu cantik kalau kamu berhubungan sama laki-laki seperti itu. Ngerti nggak? Pak, tapi Daniel nggak pernah ngelakuin apapun, Pak. Udah berani bohong kamu ya. Mulai besok, kamu harus berhenti sekolah. Dan kamu harus melayani om-om. Itu jelas lebih menghasilkan uang yang banyak. Ngerti? Ampun, Pak. Daniel nggak mau, Pak. Di sini Bapak yang memutuskan. Dan kamu tidak perlu mengeluarkan pendapat apa-apa. Ayo! Jangan, Pak. Saya mohon, jangan paksa Daniel lagi. Biar saya aja yang cari uang ya, Pak. Saya mohon, biarkan Daniel sekolah sampai selesai, Pak. Pelanggan kamu itu sudah banyak. Nanti kamu kecapean, sakit lagi. Ayo! Pak, Pak, jangan, Pak. Itu supir kliennya udah nunggu di bawah. Ayo, cepat. Pak, jangan, Pak. Ayo! Pak. Ayo! Anak kurang ngajar! Aduh! Dan ya? Zalre, tolongin aku pengen kabur. Aku takut banget sama bapakku. Dania! Pak, biar Anissa aja yang pergi, Pak. Jangan paksa Daniel. Aku ini bapakmu. Jadi biar aku yang ngatur semuanya. Enggak. Pokoknya biar Anissa aja yang pergi, Pak. Daniel nggak boleh pergi. Kliennya sudah ada di parkiran, kan? Ya. Ya udah. Nisa! Jangan kamu yang pergi! Mbak Lisa. Mbak. Kamu lagi. Mau kamu apa sih? Kenapa kamu suka menghalangi anak saya membantu saya, ha? Siapa kamu? Minggir! Bapak mau kemana, Pak? Mau main judi. Kenapa, ha? Ingat ya, hari ini kamu bisa bebas karena ada Anissa. Tapi besok, Papa pasti bisa jual kamu. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku.
Duh, Mi, kebelet pipis. Aduh, sabar dong ah. Bu, ternyata bocoran di atas WC makin keras, Bu. Ada apa, Jal? Pak, ternyata lakban nggak cukup, Pak, buat nutup bocoran di atas WC. Udahlah, Pak. Bilang aja sama Pak Andreas kalau kamar mandinya itu bocor ke kamar mandi kita. Begini ya, menurut Bapak, selama kita bisa atasin kebocoran itu, lebih baik kita diam daripada ngerepotin tetangga. Gimana? Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba-Mu yang lemah ini. Berkahilah dan lindungilah Mbak Anissa, ya Allah. Karena dia telah berkorban untuk keluarga ini. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga ini mendapatkan jalan keluar agar kita dapat bisa menghadapi semua masalah ini. Ya Allah, bukakanlah pintu hati Bapak agar dia dapat bertobat. Mbak Anissa, aku benar-benar gak tega ngeliat Mbak kerja kayak gini terus. Mendingan kita tinggalin Bapak aja yuk, Mbak. Jangan, Dania. Kalau kita ninggalin Bapak, siapa yang mau jaga Bapak? Kamu masih ingat waktu kita kecil dulu kan? Siapa yang jaga kita? Bapak dan Ibu kan? Kita harus ngerti, Dania. Bapak jadi begini karena stres sejak ditinggal Ibu meninggal. Iya, Mbak. Aku ngerti. Tapi bukan karena Bapak yang udah ngebesarin kita, terus kita harus nurutin semua kemauan dia. Nggak kayak gitu, Mbak. Aku bener-bener gak tega ngeliat Mbak banting tulang kayak gini. Sabar aja ya, Dania. Mbak begini supaya bisa menabung. Biar kamu bisa selesaiin sekolah. Biar Mbak bisa kuliah. Atau uangnya bisa kita pakai buat modal dagang. Lihat deh, itu pelacur dari rusun kita. Iya ya, amit-amit. Ini nih, adanya si pelacur. Iya, pasti bakal jadi kayak kakaknya. Apaan sih? Copot gambarnya. Gak bakal ya. Copot! Apa-apaan sih kalian? Jal, mau ngapain lo? Mau sok jadi pahlawan? Calon pelacur kayak gitu mau bela. Lihat tuh gambarnya. Kalian pikir ini lucu ya? Kalian pikir apa yang ada di gambar itu gara-gara dia sendirian? Jangan mentang-mentang kalian suka gosip ya. Jadi semua urusan orang kalian ketawain. Kemudian kalian urus urusan kalian sendiri. Udah sana. Semua bubar. Udah nggak usah dipikirin. Yang penting lo tuh nggak seperti yang mereka bilang. Sekarang gua yang narik. Nah, Q7. Tunggu dulu. Lihat dong. Ngapain lu lihat-lihat? Sana lu. Mau pinjam duit dong? Enak aja. Bayar dulu utang lo. Gampang deh. Zah! Suh! Sini! Terus. Bagi, tetap bagi. Main terus. Lanjut. Ntar aja di rumah, Pak. Di sini aja. Jangan. Di sini aja. Jangan, Pak. Hei! Ngajar kamu ya. Awas kamu. Kamu itu betul-betul anak yang nggak tahu balas budi. Bikin malu orang tuanya aja. Gak bisa kamu dukung hobi bapakmu, ha? Dimintain duit tidak mau ngasih.
Soalnya Om itu nggak ngasih uang, Pak. Dia bilang Bapak punya utang sama dia. Makanya ini dianggap sebagai pembayaran utang. Kalau begitu kenapa kamu tidak ngomong dari tadi, ha? Kamu punya mulut buat apa tidak mau ngomong? Ayo, nangis kamu. Nangis kamu yang keras. Kamu kira itu bisa menyelesaikan persoalan kamu, ha? Nangis sana. Bapak, Mbak Anissa kan baru pulang kerja. Dia capek, Pak. Kok Bapak malah marah-marahin dia sih? Kamu itu anak kecil tahu apa sih? Ikut campur segala. Pergi semua, pergi. Pusing aja kalian. Gua harus berhasil menjual Dania. Gua harus cari cara lain. Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Seperti kita ketahui, Allah adalah yang maha pemurah dan maha bijaksana. Ketika umatnya ingin berbuat baik, Berhenti! Kenapa? Berhenti! Saya tahu, bapak-bapak sama ibu-ibu nggak suka. Tapi bukan berarti bapak sama ibu bisa main hakim sendiri. Karena belum tentu kita benar. Kita hanya manusia. Kita juga punya salah. Dan kita nggak punya hak untuk nuduh orang sembarangan tanpa kita tahu masalah yang sebenarnya. Dan kita juga nggak punya hak untuk main hakim sendiri. Cuma karena gosip, campur rasa benci. Anissa! Dania! Ayo pulang! Ayo pulang! Ngapain di sini? Ayo pulang! Ayo! Pak, tadi dia ngelemparin Mbak Anissa, Pak. Untung ada Ustadz yang bantu kita. begini Pak, tadi kejadiannya. Pak Tohir, ini dua orang ini anak saya. Jadi semua urusan dia jadi tanggung jawab saya. Bapak nggak usah ikut campur. Emang nggak ada kerjaan ya? Ayo pulang. Pulang. Pak. Pulang. Ah. Pulang. Pulang. Pak J. Pak, tunggu Pak. Mau apa kamu, ha? Pak, mereka lagi ngaji Pak. Jadi suruh pulang dulu. Ngaji. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Anissa ini sibuk. Dania juga sudah harus siap saya jual. Karena sekarang sudah ada orang yang mau beli dia 10 juta. Dania ini khusus buat orang kaya, bukan buat orang kere kayak kamu. Mikir. Jangan, Bapak. Dania nggak mau, Pak. Diam kamu! Kamu tahu, siapa saja yang punya uang 10 juta bisa pakai kamu. Tapi Pak, Mikir! Mikir! Ayo! Ayo! Dania, sabar ya Dania. Bapak ngomong seperti itu karena dia lagi mabuk. Jangan panik ya. Mbak akan selalu melindungi kamu. Iya. Mudah-mudahan aja kayak gitu, Mbak. aduh, saldo gue tinggal 100.000 lagi. Gue harus cari duit tambahan, biar Dani nggak dijual. Gue harus kerja. Gue nggak akan biarin Dani dijual. Dere, kalau kamu nggak sempat nyuci nanti siang aja. Nggak apa-apa, Mi. Ini juga udah mau selesai kok. Bener. Beneran. Ya udah.
air dari kamar mandi Pak Andreas bocor lagi? Tapi Bu nggak usah khawatir. Ntar siang, saya beliin lapisan penahan air yang lebih kuat daripada lakban, Bu. Berapa harganya? Udahlah, Bu. Saya kan masih punya uang saku. Ya saya pakai itu aja dulu. Berat juga ya. Gue harus kerja keras cari duit buat nyelamatin Dania. Gue juga harus nabung buat betulin kamar mandi. Semoga semuanya kekejar deh. Ya Allah, beri hambamu ini kekuatan menghadapi cobaan ini. Amin. Selamat pagi, Pak Andreas. Pagi, Jal. Kamu punya nggak teman-teman yang disuruh untuk nyebarin konsener? Kantor saya lagi butuh karyawan lepas. Lumayan, ada bayarannya kok. Untuk satu konsener, itu dihargain 100.000. Jadi, kalau kamu bisa ngerjain banyak, lumayan. Buat tabungan, buat jalan-jalan. Lumayan kan? Lumayan banget, Pak. Nanti saya bilangin teman-teman saya di sekolah deh. Pak, kalau saya ikutan isi kuesioner itu boleh nggak? Boleh. Halo. Nungguin Dania ya? Eh, Alah, lo tuh tampang diem, tapi muka lo tuh bicara. Halo Dania. Aku berangkat duluan ya. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Udah pulang. Ada duit. Kok cuma 50.000? Emang cuma ada segitu, Pak. Ini konsener. Kamu sudah dapat penjelasannya kan? Kamu cari keterangan perilaku konsumen kelas bawah ya? Iya, Pak. Kuesioner ini targetnya cuma segini atau bisa lebih, Pak? Kalau kamu cepat selesai, kamu boleh minta tambahan konsener lagi. Maksimal kamu bisa mengerjakan 75 konsener. Makasih, Pak. Saya permisi dulu. Mari, Pak. Mari. Jadi maksimalnya gue bisa dapat dari kuesioner 7,5 juta. Masih kurang 2,5 juta. Gue harus cari kerja lain. Bu. Maaf, Bu. Saya Rizal. Saya lagi bikin survei untuk... Maaf, Dek. Bu, maaf, Bu. Sebentar aja, Bu. Paling 15 menit. Maaf, Dek. Jangan ganggu saya. Bisa? Maaf, Mas. Saya lagi survei, mau wawancara. Mas, saya ini nggak tahu apa-apa, Mas. Masalah orang kalau tanya saya. Tapi, Mas, pertanyaannya gampang kok. Mas, jangankan pertanyaan gampang. Saya ini SD nggak lulus. Guru saya saja nanya, saya nggak pernah bisa jawab, Mas. Ya udah deh. Makasih ya, Mas. Gila. Kayaknya gue harus nyambi kerjaan lain deh. Ternyata susah juga jadi responden. Tapi gue nggak boleh menyerah. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Pekerjaannya apa, Pak? Makasih banyak ya, Pak. Rizal, Gue nggak mau Dania lihat apa yang sedang gue lakuin. Gue nggak enak kalau dia lihat gue kerja keras seperti ini untuk dia. Makasih ya, Pak. Duh, capek banget. Tapi lumayan lah buat nambah-nambah duit.
baru sore sih? Kamu kenapa nggak mau jawab aku? Jal, hari ini kamu yang bener-bener beda ya. Ada apa sih, Jal? Dari tadi pagi aku nyari kamu di sekolah, kamu nggak ada. Terus siang kamu malah langsung pergi. Sekarang kamu ketemu sama aku, kamu nggak mau ngomong apa-apa sama aku. Aku baru sadar, kayaknya orang-orang emang udah pada mulai ngejauhin aku. Sampai sahabat aku sendiri aja udah mulai jaga jarak sama aku. Dan ya, gue tuh nggak bermaksud jauhin lo. Jadi kenapa? Gue tuh pergi terus karena gue lagi nyari duit yang banyak supaya gue dapat duit 10 juta biar bokap lo nggak jadi jual lo. Makasih ya, Jel. Mudah-mudahan usaha kamu berhasil. Aku seneng banget ada seseorang yang bisa ngelindungin aku. Bagi dong kartu gue. Ah. Cepet. Jaya, bayar dulu utang lo yang kemarin. Ah, rese lu, Tro. Nih, duit gua nih, gocap nih. Ayo cepat, bagi. Jaya, uang segitu sih nggak cukup. Yang penting ini ada duit. Siapa tahu gua menang. Gua lunasin semua utang gua. Ah. Tetap aja nggak cukup. Nggak bisa buat apa-apa. Ya nggak? Ya nggak? Utang Bentar ya. Ini. Bapak kan udah bilang, jangan deket-deket sama anak gembel itu. Masih aja kamu mau diajak jalan bareng. Ayo pulang. Bapak jangan, Bapak. Bapak. Masya Allah, Davina. Kamu betul-betul makin kurang ngajar ya. Hah? Sudah berapa kali Bapak bilang, kamu tidak perlu pacaran sama anak gembel itu. Dia itu cuma anak pegawai rendahan, tidak punya uang. Tapi dia baik, Pak. Baik. Kamu kira kamu kenyang makan baik? Hah? Contoh tuh kakakmu. Dia tuh paling bisa menempatkan dirinya. Semua orang kaya seneng sama dia. Dan itu artinya uang mengalir sebanyak-banyaknya. Ngerti kamu? Iya, terus uangnya Bapak pakai buat judi. Ngajar. Pinter ngomong kamu ya. Jangan, Pak! Oh. Rupanya kamu masih jualan tas ya? Hah? Buat apa? Ini nggak ngasilin duit, goblok. Mending kamu jual diri tuh kayak kakakmu. Maaf Pak Jaya. Mau apa kamu? Saya cuma pengen bilang, kok saya lagi usaha cari uang 10 juta buat Bapak. Terus. Dengan uang segitu saya mohon Pak, Bapak jangan jadi jual Dani ya Pak. Oke. Ya udah, cari sana. Ya udah, cari aja duit yang banyak. Tapi gue yakin lu gak akan bisa. Dan berapapun yang nanti lu dapat, pasti gue ambil juga. Gue yuk. Ngapain kemari? Gue kesini nggak mau main judi, gue nggak mood. Gue ada perlu sama lu, yuk sebentar yuk. Ayo sebentar. Lu mau duit nggak? Ayo. Bu ya. Ada apa?
Gua mau ngasih kerjaan gede buat lu. Kerjaan apa? Kalau lu mau, ya, utang gua sama lu bisa lunas dan lu masih dapet tambahan duit dari gue. Mau nggak lu? Lu nggak bohong kan? Kagak, gua kagak bohong, ini serius. Lu kan banyak akalnya. Dengar. Lu tahu kan si Rijal? Itu yang rambutnya kayak sarang tawon. Nah, dia ini lagi kerja nyari duit gede. Lu ikutin aja dia terus. Anak kecil, lu tinggal kemplang dikit, udah deh, lu rampas semuanya. Mau nggak lu? Tapi habis itu ingat, lu serahin sama gue. Lu nggak bohong kan? Gue serius. Mau nggak lo? Oke, gue mau. Oke. Utang gue lunas ya. Ya Allah, mudah-mudahan gak ada orang yang bawa uang 10 juta ke sini. Seianya ada, mudah-mudahan orang itu Rizal. Karena Rizal udah janji sama Bapak, kalau besok siang dia membawa uang sebanyak itu ke sini, Mbak. Amin. Kita berdoa aja ya. Iya. 200 ya. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Sampai sekarang udah 7,5 juta. Pokoknya gimana pun caranya, gue harus nyelesain 25 kuesioner itu. Dan harus selesai hari ini. Gue gak akan biarin Pak Jaya jual Dania. Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Astagfirullahaladzim. Ibu! Bu! Ibu kenapa, Bu? Tolong Ibu, nak. Ibu tuh ngapain sih? Hati-hati, Bu. Aduh. Duduk di sini aja ya. Bu, tadi ngapain pakai naik tangga segala, Bu? Ibu lihat kan kamu sibuk sekali, Za. Sementara yang bocor itu udah makin deras. Ibu berusaha untuk naik, untuk... Maafin Rizal ya, Bu. Gara-gara Rizal, Ibu jadi kayak gini. Gak apa-apa kok. Enggak, Bu. Ini salah Rizal. Tapi sekarang kita cepet-cepet ke rumah sakit, Bu. Gak usah, Sa. Bu, Rizal punya uang kok. Uang itu kan untuk bantu Dania. Nggak apa-apa, Bu. Rizal kan bisa kerja lagi. Gak, Sa. Waktu kamu itu cuma sampai besok. Sementara cari uang itu kan gak gampang. Dan Ibu lihat, kamu udah kerja keras. Mati-matian. Tapi, Bu... Sa, Ibu udah gak apa-apa kok. Nih, kamu lihat Ibu. Gak apa-apa kan? Ibu kalau ada masalah, masih bisa minta bantuan Bapak. Ada kamu, Sa. Tapi kalau Dania... Dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Kasian. Dia hidup sendiri kan? Cuma kamu satu-satunya yang bisa bantu dia. Makasih ya, Bu. Ya Allah, ulurkanlah pertolonganmu kepada kami. Izinkanlah Rizal datang ke rumah ini sebelum terlambat. Jangan biarkan hambamu ini mengerjakan pekerjaan yang kau benci.
karena keterpaksaan. Ya Allah, tolongilah kami. Anissa! Ada apa, Pak? Kamu cepet dandanin Dania secantik-cantiknya ya. Soalnya sudah ada tamu yang nunggu dia di bawah. Kalau perlu, kamu siram parfum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke? Jelas? Sekarang Bapak mau turun ke bawah untuk jemput tamunya, ya? Ingat, Bapak sampai di atas, Dania sudah harus rapi. Mbak, mendingan kita kabur aja yuk, Mbak. Nggak bisa, Dania. Bapak ngunciin pintu dari luar. Mbak, aku takut banget, Mbak. Mbak, kita kabur aja, Mbak. Dania. Tenang ya, Dania. Mbak yakin Rizal pasti akan segera datang bawa uang untuk Bapak. Tenang ya, sayang. Ya, mudah-mudahan aja, Mbak. Rizal datangnya nggak terlambat. Enggak. Dia nggak akan telat. Nggak akan. Alhamdulillah. Untung gue cepet nyetor kuesioner. Sekarang gue bisa ngebujuk Pak Jaya supaya gak ngejual Dania. Sekarang, uang gue udah cukup untuk ngebujuk Pak Jaya supaya nggak ngejual Dania. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Berkat pertolonganmu, saya bisa mengumpulkan uang sebanyak 10 juta dalam waktu yang cepat ya Allah. Apa-apaan sih? Serahin uang lo! Serahin! Enak aja. Enggak. Ayo. Ini. Jal, kamu kemana? Katanya kamu mau nyelamatin aku. Maaf. Masih malu-malu. Jangan sentuh dia, lu. Kurang ajar kamu. Itu, ayo. Jangan. Ganggu aja kamu ya. Kamu tunggu di luar dan jangan berani masuk sebelum Bapak panggil. Ngerti? Pergi. Duit. Bagaimana, Bos? Pak, Sebentar ya, Bos. Oke. Mau apa lu kemari? Pak Jaya, tolong jangan jual Dania, Pak. Kamu tidak punya uang? Berarti kamu tidak punya hak untuk datang kemari dan nanya-nanya anak gue. Sekarang pergi dari sini. Pak, saya udah punya uang 7,5 juta, Pak. Untuk sisanya, kasih saya waktu lagi, Pak. Saya minta 10 juta, bukan 7,5 juta. Kalau kamu tidak punya uang 10 juta, pergi dari sini. Mbak jangan nangis, Mbak. Dania. Dia adikku. Mbak harus bertindak, Mbak. Mbak harus melakukan sesuatu. Hai Rizal. Kenapa? Yuk.
Kamu kenapa? Kenapa kamu, Nak? Ya Allah. Baju kamu kenapa? Oh, ini Bu. Tadi kena bocoran dari atap kamar mandi. Oh iya ya, berarti bocornya dari kamar mandi saya ya, Bu? Aduh, maaf ya, Bu. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Zal, kamu cerita sama ibu. Tidak perlu dihitung. Dari baunya sudah ketahuan dari 10 juta. Terima kasih. Ayo. Pak, mendingan kita nunggu Rizal dulu ya, Pak. Buat apa nunggu-nunggu orang tidak jelas? Sudah jelas bos ini ngasih duit sama bapak 10 juta. Nunggu apa lagi, ha? Kamu kurang apa? Coba lihat, bosnya masih muda, rambutnya juga pirang kayak bule. Dan sekarang, Pak Jaya akan menjual Dania, Bu. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Memangnya duitnya kurang berapa sih, Sal? 2,5 juta. Aku bisa bantu kok. Dirimu ada dalam setiap langkah manusia. Janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba, selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah. Tunggu! Rizal, Mau apa kamu, ha? Pak, ini Pak. Saya udah lengkap 10 juta uangnya. Kamu udah telat. Belum, Pak. Bapak kan janji sama saya. Bapak bakal kasih waktu sampai sore ini, Pak. Kok saya berhasil dapetin uang 10 juta, Bapak nggak akan jadi ngejual Dania, Pak. Ya udah deh. Sini uangnya 10 juta. Kamu boleh bawa dia selama 1 malam. Terus balikin lagi ke gua. Sana. Tapi, Pak, Bapak kan udah janji. Ngapain gua nyerahin anak gua ke lu cuma dapat 10 juta? Hah? Sementara kalau gua serahin ke orang lain, dia bisa ngasihin duit buat gua tiap hari. Lu nggak mau? Berangkat lu, pergi sana. Hanya kepadanya engkau memohon ampunan, hanya kepadanya dan atas kuasanya dan cintanya Allah membimbing kita. Anda yang bernama Jaya? Iya, ada apa? Anda kami tangkap atas tuduhan penjualan anak. Siapa yang jual anak? Atas pengaduan siapa, ha? Saya yang lapor. Pak polisi, benar dia Jaya, bapak saya. Seorang bapak yang tega menjual anak kandungnya sendiri. Dia sudah menjual saya dan menjadikan saya pelacur. Dan sekarang dia mau menjual adik saya dan dia. Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Andai kau sadar dirimu